Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau menanamkan benih iman dalam hati kami. Dan Engkau mengharapkan iman yang Kau tumbuhkan, yang Kau tanam itu tumbuh, mekar, dan berbunga dan berbuah. Pandanglah kami ya Tuhan, supaya Engkau menyuburkan tanah hati kami sehingga semakin berbuah, bertumbuh dan berkembang seperti yang Kau harapkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini berbicara tentang benih. Yesus memberikan perumpamaan tentang benih. Ya. Dan benih itu yang kecil sekali. Tapi ketika ditanam di tanah yang subur, menghasilkan buah yang berlimpah. Dan saudaraku terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang mau saya sampaikan kepada Anda. Benih itu adalah bisa saja semua perbuatan-perbuatan baik kita yang kita lakukan, yang kita tanam, yang kita tebarkan di mana-mana saja. Bisa tumbuh ketika zaman kita, tapi bisa tumbuh juga di lain waktu, bukan pada zaman kita. Yang penting kita menaburkan benih kebaikan kepada siapa saja, benih cinta kasih, benih keluhuran kemuliaan. Itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, sehingga ada orang yang menabur, ada orang yang menanam, tapi ada orang yang menyiram, menumbuhkan, dan lebih daripada itu Tuhan sendiri yang bekerja. Itu yang pertama. Jadi tanggung jawab kita, tugas kita masing-masing untuk menaburkan benih-benih itu. Lalu yang kedua, benih itu adalah apa sebetulnya? Iman. Kalau Yesus mengatakan benih itu adalah kerajaan Allah, iman itu, iman yang Tuhan tumbuhkan dalam hati kita itu berupa benih. Ya. Benih yang kecil sekali, yang mungkin tak terlihat dengan mata yang jelas, tapi benih itu ya ada yang tumbuh mekar, ada yang besar, ada yang bahkan ada yang mati, bahkan terhimpit oleh banyak hal. Sehingga atau ya tidak dipedulikan, tidak dirawat, tidak dipelihara, sehingga mudah terombang-ambing oleh zaman dan situasi, oleh angin dan terus menerus. Saudara terkasih, saya mau mengajak Anda untuk melihat benih-benih kecil yang mungkin dalam kehidupan saya, apa yang Tuhan nyatakan kepada saya. Satu contoh kecil saja, bukan untuk mengagumkan, tapi saya mengatakan segala yang kecil sekalipun, sekecil apapun, sebenih apapun, kalau kita jalankan dengan ikhlas, dengan tulus, demi kebaikan Tuhan dan demi kemurahan, berkat bagi orang lain. Anda tahu mungkin Anda membaca apa yang bacaan harian kitab suci yang disebut dengan ruah. Itu adalah benih kecil yang dulu saya tanam, sekarang menjadi mekar, menjadi besar, dan menghasilkan banyak buah berguna bagi banyak orang. Itu adalah juga ide yang Tuhan berikan kepada saya, dan kata ruah itu pun saya temukan di suatu buku yang bagi saya merupakan suatu yang menguatkan dan meneguhkan dan cantik gitu loh. Dan ruah itu adalah roh Allah. Ya, kemudian berkembang, bertumbuh, menghasilkan banyak buah, memberikan keuntungan, kebaikan bagi komunitas, bagi Ordo Karmel, dan bagi banyak orang. Ya, itu satu benih yang menurut saya ditaburkan di tempat yang subur. Meskipun secara orisinil itu juga berdasarkan suatu pengalaman batin untuk mencintai sabda Allah, dan sabda Allah itu yang dicintai itu dibagikan kepada orang lain. Ya, lalu juga banyak pengaruh yang bisa menumbuhkan itu semua. Jadi itu satu benih kecil. Lalu yang kedua juga katakanlah beberapa lama saya sudah di sini di Giri Purno, tempat rumah peristirahatan dalam tanda petik Karmel di Giri Purno Batu. Apa yang menarik bagi saya di sini adalah saya punya banyak waktu untuk bertanam, bercocok, ya, bergaul dengan tanah. Ternyata di sini juga ada tumbuh sesuatu benih kecil yang saya rasa cukup
cukup saya rasakan bahwa Tuhan menunjukkan itu kepada saya, meskipun saya merasa ini adalah kecil tetapi saya menarik bagi saya. Adalah apa? Yaitu bahwa saya mulai tertarik dengan menghias di kapel, ya, dengan tanaman, dengan bunga, dengan segala macam. Ternyata toh indah. Dan saya menemukan inner beauty di dalam diri saya. Padahal saya dulu tidak suka dan tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Dengan tanaman, saya dulu tidak suka dengan tanah-tanah yang kotor tanahnya. Tapi ketika kita bergaul dengan tanah, ternyata tanah itu mengandung kebijaksanaan yang luar biasa. Ya, dengan tanah itu kita tahu kita berproses. Ya, tanah itu adalah tanah yang kotor, bagian dosa, kelemahan, keterbatasan, kerapuan kita. Kompos, pupuk itu adalah sesuatu yang kotor dalam diri kita, ya. Nah, disinilah unsur penting di dalam tanah itu adalah unsur feminitas. Kami para imam, para pastor, para lelaki seringkali terlalu mengagungkan kelelakian kami, intelektualitas, rasionalitas, kehebatan maskulinitas, ya, kerja. Tetapi juga harus dikembangkan unsur feminitas, unsur keheningan, unsur kesunyian, unsur diam, unsur tanah, ya, unsur udara. Itu adalah bagian-bagian kesunyian, bagian-bagian feminitas, ya. Orang menikmati, dan inilah unsur mistikus, unsur kontemplativus, ya. Nah, maka panggilan kita untuk menjadi mengembangkan unsur maskulinitas dan feminitas, unsur aktif tetapi juga unsur pasif, yaitu unsur kontemplatif, unsur doa, unsur hening, sehingga kita menjadi manusia yang utuh, ya. Memang benih itu ditanamkan, tetapi benih itu harus mencakup dua sisi itu, unsur aktif dan unsur pasif, ya. Maria yang unsur kontemplatif, unsur hening, tersunyi, duduk di kaki Yesus, dan Marta yang bekerja, ya, melakukan sesuatu. Nah, ketika manusia berada dalam suatu keutuhan yang demikian, maka dia akan lebih banyak berbuah kepada orang lain. Sehingga inspirasi, ide-ide yang muncul itu bukan hanya dari dirinya sendiri, tapi dari pengalaman yang Tuhan berikan kepada dia. Satu contoh kecil, saudaraku, di tempat kami ada enceng gondok. Anda tahukah enceng gondok itu ternyata adalah dengan bunga-bunga yang kecil. Dari 6 kelopak-kelopak itu ada satu bagian yang menurut saya indah sekali. Di tengah itu adalah gambaran seperti monstran, gambar warna kuning dan warna ungu ke depan. Nah, hati kita itu adalah ungu dan kuning di dalam batin kita yang terdalam. Dan Tuhan memberikan iman itu, keindahan, kecantikan dalam diri kita. Jangan melihat kecantikan dari fisik, dari keadaan di sekitar, tapi dari keindahan batin dia. Seperti monstran api yang bernyala-nyala, di mana Yesus ada di dalamnya. Maka kalau kita menemukan iman di dalam Yesus Kristus, maka kita akan memancarkan sinar yang gemilang, yang mewarnai seluruh dunia. Seperti enceng gondok. Coba Anda sekali-sekali, nanti akan saya kirimkan bentuk enceng gondok seperti apa. Anda akan tahu persis begitu indahnya. Meskipun kecil tapi begitu indah, begitu menariknya. Meskipun enceng gondok itu ditabur menjadi menjadi gulma yang tidak menarik di air-air, tetapi ternyata meskipun demikian kita tahu, ya, begitu indah. Demikian juga hidup kita. Life is beautiful, indah. Dan yang kedua, bagaimana itu terjadi? Paulus dalam surat kedua hari ini mengajak kita untuk melihat selama kita bertubuh berdarah, darah kita bertubuh, itu kita akan mengalami penderitaan. Kita harus mengalami kesulitan, mengalami derita, mengalami konflik. Apapun juga selama kita masih memiliki darah tubuh ini, kita akan mengalami konflik. Tapi jangan lupa, itu juga mengandung kepada kita suatu nilai yang lebih dalam. Kalau kita ingin masuk lebih dalam, ya, ke dalam hidup rohani yang dalam, relasi yang dalam, iman yang dalam, itu harus melepaskan tubuh kita, melepaskan panca indera kita, pendengaran, penglihatan, penciuman, tasting, merasa, lalu menghirup segala macam, itu harus dilepaskan. Maka ketika orang memasuki dunia kontemplatif, dia harus melepaskan tubuh panca inderanya supaya Tuhan yang adalah roh yang tidak kelihatan itu seperti angin, seperti Elia mengatakan seperti angin yang siup-siup, yang menggerakkan, menghadirkan. Nah, jadi dengan kata lain, iman itu adalah sesuatu yang
yang dianugerahkan, yang tidak kelihatan tetapi powerful. Dan untuk sampai kepada iman yang adalah roh itulah, maka kita wajib untuk melepaskan tubuh kita, raga kita, keinginan kita untuk melihat, keinginan kita untuk mendengar, keinginan kita untuk merasa. Itulah saudaraku terkasih. Maka kalau kita perhatikan dalam tahun Santo Yosef ini, mengapa Santo Yosef itu dengan tidur, sleeping Joseph itu? Karena dia harus menidurkan semua pikiran, menidurkan semua perasaan, menidurkan semua penciuman, semua panca indera ditidurkan supaya roh, jadi inner beauty yang seperti saya katakan dari Enceng Gondok itu menjadi hidup, menjadi mendengarkan, berjaga ya. Seperti maka dia mendengarkan perintah Tuhan dalam mimpi itu dan dia melaksanakan. Dia tidak banyak bicara tapi menjalankan. Dan itulah tujuan dari perjalanan hidup rohani kita. Kita menidurkan semua tubuh kita, raga kita, pikiran kita, perasaan kita, penciuman kita, panca indera kita, supaya panca indera batin kita tumbuh dan kita mendengarkan kehendak Allah. Dan kalau itu terjadi, maka Anda, kita semua hidup dalam iman. Bahagia dalam derita. Aku bahagia dalam derita. Kata Paulus, selama kita tubuh raga kita ini, kita tetap akan menderita, akan susah, akan mengalami konflik. Tetapi ketika kita menemukan iman roh, ya Allah yang hidup dalam diri kita akan tumbuh dan berkembang. Saudara, mari benih yang ada dalam hati kita tumbuhkan dengan belajar, berjuang, berusaha, yaitu dalam tanda petik menidurkan semua panca indera kita dan mengizinkan Tuhan untuk mengontrol hidup kita. Kalau kita punya panca indera, kita cenderung mengontrol, kita cenderung untuk membuat untuk menjadi diri kita sendiri. Kita lepaskan tangan kosong Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Biarlah tangan kosong ini supaya Tuhan mengisi tangan kita ini dan hati yang kosong, mengisi hati kita dan tangan yang kosong dengan kehendak Allah, dengan kemauan Allah. Jangan begini. Kalau kita begini dan ini kontrol dan ini ego dan ini adalah lelaki yang suka mencapai sesuatu, tetapi wanita seperti ibu yang tangannya terbuka. Mari kita menjadi manusia yang maskulin, gagah perkasa, tapi lembut, tulus, seperti burung merpati. Dan itulah Roh Kudus. Semoga Roh Kudus menguatkan Anda semua dan kita semua untuk bersatu di dalam Tuhan, menjadi manusia yang utuh sempurna, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.